Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hawa Nurul Aini Firdaus. Dalam video kali ini saya akan sharing mengenai penentuan nilai band gap suatu material menggunakan metode Kubel-Kalbum. Band gap atau celah pita adalah selisih energi antara pita valensi dan pita konduksi dalam struktur energi suatu material. Berdasarkan nilai band gap, material diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, yang dimana pita valensi dan pita konduksinya tumpang tindih atau tanpa celah, sehingga elektron dapat bergerak bebas dan menghantarkan listrik dengan sangat baik. Yang kedua yaitu semikonduktor, memiliki band gap yang sempit, yaitu sekitar 0,1 hingga 3 elektron volt. Dan yang terakhir yaitu isolator. Isolator memiliki band gap yang sangat lebar, bahkan bisa lebih dari 5 elektron volt, sehingga elektron sulit berpindah ke pita konduksi dan tidak mudah menghantarkan listrik. Energi celah pita dapat diperoleh dengan cara mengubah besaran persen reflektansi ke dalam faktor Kubel-Kalbum yang dengan rumus Fr sama dengan 1 min R kuadrat per 2R atau sama dengan K per S. Nah, K-nya itu adalah koefisien serapan dan S-nya itu merupakan koefisien hamburan. Sedangkan Fr-nya itu sendiri merupakan fungsi Kubel-Kalbum yang sebanding dengan absorbensi. Energi celah pita dapat diperoleh dari grafik hubungan antara energi dengan faktor Kubel-Kalbum. Dalam metode Kubel-Kalbum, kita perlu menghitung nilai energi fotonnya dengan persamaan E sama dengan HV per lambda, dengan V-nya itu adalah E per lambda. Nah, C-nya itu merupakan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, dan untuk panjang gelombangnya itu dalam bentuk satuan meter. Nah, kita perlu mengkonversi terlebih dahulu panjang gelombang ke energi foton dalam bentuk elektron volt. Karena bentukan energi foton ini satuannya masih dalam bentuk joule. Gimana cara konversinya? Yang pertama kita masukin rumusnya ini ya, E sama dengan HV per lambda. Nah, tadi kan V-nya diketahui sama dengan C per lambda. Jadi HV sama dengan HC per lambda dikali 1 elektron volt per yang ini 1,602 dikali 10 pangkat 19. Nah, untuk hanya itu merupakan konstanta Planck yang dimana ketetapannya itu yaitu sebesar 6,626 dikalikan dengan 3 dikali 10 pangkat 8 ini merupakan C-nya atau kecepatan cahayanya per lambda dikali 10 pangkat 9 dalam bentuk nanometer dikali dengan 1 per 1,602 dikali 10 pangkat 19. Dan dari penurunan rumus ini maka dapat diketahui kalau E itu sama dengan HV sama dengan 1240 per lambda. Nah, di sini data yang kita miliki itu dari hasil analisis spektroskopi dengan UV DRS, yaitu panjang gelombangnya atau wavelength dalam satuannya itu nanometer. Kemudian ketahui juga nilai reflektansinya dengan satuannya itu persen. Kita langsung kopas aja, kita pindahin dari Excel ini ke Origin. Nah, yang pertama kita perlu mengubah nilai reflektansi dalam bentuk persen ini ke dalam bentuk desimalnya. Caranya itu tinggal langsung aja dibagi dengan 100. Di sini kita blok dulu, kemudian set kolom values, kita tuliskan kolom B dibagi dengan 100. Baik. Setelah nilai reflektansinya diubah ke dalam desimal, kita cari terlebih dahulu koefisien dari absorbensinya. Caranya itu bisa aja sama dengan sebelumnya, kita blok, kemudian klik set column values. Nah, rumusnya itu adalah 1 min E 1 min E oke, 1 min R-nya itu kan ada di kolom C ya, tulis dulu kolom C, kemudian kita valkatkan juga. Setelah itu kita cari juga koefisien scatteringnya atau koefisien hamburan. Ini kita cari nilai S-nya. S untuk koefisien scattering kita caranya itu 2 dikalikan dengan nilai R-nya, nanti 2 dikali dengan C. Dan setelah kita ketahui nilai K dan nilai S ya, selanjutnya kita mencari nilai dari fungsi Kubel-Kalbum itu sendiri.
atau FR. Kemudian caranya itu dari pengambilan rumus tadi kan kita sudah dari pengambilan rumus dapat lagi kalau untuk mencari nilai FR yaitu dengan cara membagi nilai K dengan nilai X-nya. Sebenarnya langsung aja dengan D dibagi dengan kolom X. Dan selanjutnya baru kita cari nilai dari HV. Ini faktor. Jadi caranya dari rumus ini HV sama dengan 1240 per lambda. Terus 1240 per panjang gelombangnya itu ada di kolom A. Kita tulis kolom A. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari fungsi pembelakangan yang dikalikan dengan HV. Balance dalam F kali dengan kolom X. Selanjutnya kita cari untuk sumbernya yaitu FF hasil dibangkat dengan setelah itu untuk membuat urutannya dimana untuk sumbu X yaitu adalah HV dan sumbu Y nya itu adalah hasil kali fungsi kubel kanon dengan nilai HV. Dan jadi yang HV nya ini kita ubah dulu menjadi sumbu X. Caranya dan klik yang sebelas kemudian pilih X. Nah, kalau udah diubah kita blok yang sumbu X nya ini dengan sumbu Y yang ini, jadi kita pilih yang rumus. Nah, lalu kita ubah dulu isinya dari dulu. Nah, setelah kita dapatkan kurva antara HV dengan hasil dari fungsi kubel kanon dikali dengan H dikali dengan P yang diangkatkan, kemudian kita dapat menentukan nilai bandgapnya. Yang nilai bandgapnya itu merupakan perpotongan antara garis X dengan garis Y, yang dimana kita nanti dapat nilai X dan Y yang kita gunakan sebagai nilai bandgapnya yaitu nilai X nya. Dan di sini kita cari dulu garis linear atau garis yang lurusnya ini, kemudian kita tambahkan garis lurus sampai dengan membuat perpotongan di sumbu X nya. Sebenarnya kita tarik ke sini. Ini di sini. Setelah itu kita klik yang scan reader. Untuk Y-nya sama dengan 0, dan untuk nilai X-nya kita dapatkan sekitar 3,2 ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai bandgapnya yaitu 3,2 dari nilai X-nya, akan dapat diasumsikan bahwa material yang kita gunakan adalah material yang bersifat semikonduktor. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.